Shalom Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kalau Tuhan telah menyertai kita dimanapun kita berada, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan suaranya. Sebelum itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengambil waktu saat teduh secara pribadi. Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hari-hari kita. Bahkan Dia juga memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan. Tanpa Dia, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh karena itu, pada malam hari ini, marilah kita menaikkan ucapan syukur kita, dan kita mau mengatakan kalau Tuhanlah sumber kuat kita. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan
selamanya. Mari kita mengambil waktu secara pribadi untuk menaikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mengucapkan syukur atas apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucapkan syukur kalau Tuhan boleh memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan. Kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang terus ada beserta dengan kami setiap waktu. Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami, segala perbuatan kami yang menyedihkan hati-Mu. Biarlah nama-Mu terus dimuliakan melalui kehidupan kami. Melalui setiap puji-pujian yang kami naikkan, melalui setiap doa yang kami panjatkan, biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, kita tidak ada yang dapat mengetahui apa yang akan terjadi setelah ini. Akan susahkah, sedihkah, ataupun senang, tidak ada yang dapat mengetahuinya. Akan tapi kita percaya kalau Tuhan terus menyertai kita dan Dia terus memegang kendali kehidupan kita. Dia terus membimbing kita dan Dia menuntun kita melalui firman-Nya. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan tuntunannya itu.
tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam malam puji dan doa. Bersyukur kita boleh merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, sehingga hari ini kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kiranya Kau sendiri yang terus membimbing kami, menuntun kami, sehingga kami tahu kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi mereka. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintahan-pemerintahan, baik yang ada sekarang
maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu orang yang mencintai Kristus mengalami penindasan di mana-mana dari perikop yang kita bahas pada malam hari ini. Bahwa mereka mengalami kesesakan, tidak tahu kemana harus mencari pertolongan dan kelegaan di dunia ini. Mereka dibuntuti oleh penganiayaan dari dunia yang penuh amarah dan kebencian, yang selalu membenci orang-orang yang mengasihi dan dikasihi Kristus. Mereka disengat kelaparan, menderita ketelanjangan. Mereka rentan pada bahaya-bahaya besar. Pedang penguasa terhunus melawan mereka. Adakah keadaan yang lebih gelap dan lebih suram daripada itu? Kita melihat orang-orang kudus dalam perjanjian lama mengalami nasib yang sama. Demikianlah mereka menganiaya nabi-nabi sebelum kita. Jadi ada dalam bahaya maut sepanjang hari, dan sepanjang hari itu bahaya maut di bawah amukan musuh-musuh yang menganiaya mereka. Mereka dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Mereka membunuh orang-orang Kristen seperti membantai domba-domba. Mereka membunuh orang-orang Kristen untuk menyenangkan diri sendiri, untuk memberi makan kebencian mereka. Nah, ketidakmampuan semua ini untuk memisahkan orang-orang yang mengasihi dan dikasihi oleh Kristus dari kasih Kristus tentunya. Namun, adakah mereka dapat memisahkan orang-orang ini dari kasih Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus? Tidak, sama sekali tidak. Semua ini tidak akan memutuskan tali kasih dan persahabatan kita dengan Kristus. Karena orang-orang percaya sungguh mengasihi Kristus, dan Kristus sungguh mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Kasih karunia kepada kita tidak akan berkurang karena semua kejadian ini. Kasih Kristus itu tetap sampai selama-lamanya. Semua permasalahan ini sejalan dengan kasih Tuhan Yesus yang kuat dan tetap. Masalah-masalah itu bukanlah penyebab ataupun bukti dari berkurangnya kasih Kristus kepada kita, orang percaya. Dan berikutnya, kasih kita juga tidak akan berkurang karena penderitaan ini. Dan ini adalah karena kita tidak berpikir bahwa kasihnya kepada kita berkurang. Seorang Kristen yang sejati mengasihi Kristus dengan kasih yang tidak pernah berkurang walaupun ia menderita baginya. Ia tidak akan pernah berpikir lebih buruk tentang Kristus sekalipun ia kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu, walaupun dalam masa yang sukar seperti sekarang ini, namun jangan sampai iman dan pengharapan kita goyah oleh keadaan sekeliling kita. Seperti yang tertulis di ayatnya yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, maka mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah ada Roh Allah di dalam diri kita yang akan membantu kita untuk dapat berdoa. Allah tidak berjanji bahwa semua keadaan akan menjadi baik, namun Ia senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menghadapinya. Itu janjinya. Dia akan terus memberi kekuatan kepada kita. Saat kita letih, lesu dengan semua keadaan dan kondisi, mari kita datang. Mari kita datang kepada Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Maka dari itu, mari kita percaya bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Tetaplah positif dan melihat segala hal dari sudut pandang yang positif. Untuk segala sesuatu, tentu ada hikmat yang bisa kita ambil. Ada proses yang membentuk kita sesuai dengan panggilan dan rencana Allah bagi kita. Allah membentuk kita. Allah memelihara kita ketika Ia membentuk kita. Nah, mari kita berkontemplasi. Saat ini kita mau merenungkan banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhanku? Apakah selama ini kekayaanku memisahkanku dari kasih-Mu? Atau kemiskinanku yang membuatku terpisah dari Engkau? Jika demikian, ampunilah aku ya Tuhan. Apakah selama ini kesibukanku dan karena aku lebih mengasihi dunia, atau karena kemalasanku aku tidak datang kepadamu? Ya Tuhan, ampunilah aku ya Tuhan. Apakah selama ini kesesakan yang kualami membuatku berhenti berharap kepadamu? Atau aku lupa pada janji-Mu sehingga aku tidak berpegang hanya kepadamu ya Tuhan? Jika demikian, ya Tuhan, ampunilah aku. Apakah selama ini penderitaan yang kualami yang membuat aku berhenti berelasi kepadamu? Atau karena aku terbuai dengan kesenangan dunia sehingga aku tidak mengenal Engkau dan melaksanakan perintah-Mu? Mungkin karena aku juga takut menderita ketika aku melaksanakan perintah-Mu. Ampunilah ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan maupun kesesakan, maupun penganiayaan, maupun kelaparan, maupun ketelanjangan, atau mungkin bahaya. Tidak satu pun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, ampunilah kami jika kami selama ini jauh daripadamu. Jika selama ini kami terpisah dari kasih-Mu, tapi kami yakin dan percaya, ya Tuhan, Kau sendiri yang terus memberi kekuatan kami. Kasih-Mu tidak akan pernah berhenti untuk kami, dan mampukan kami untuk terus mengasihi-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau ada di dalam kami. Engkau terus membantu kami untuk terus dapat selalu ada bersama dengan Engkau, tetap mengasihi-Mu, tetap percaya kepada janji-Mu, tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami dan mampukanlah kami. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur, kami kembali diingatkan bagaimana kami harus terus berelasi dengan Engkau. Engkau sudah membenarkan kami, Engkau sudah menjalin relasi kembali dengan kami. Ya Tuhan, kami hamba-Mu yang berdosa ini sudah Engkau angkat menjadi anak-Mu. Engkau sudah berkenan berelasi dengan kami. Jadi mampukan kami untuk terus berelasi dengan Engkau. Mampukan kami untuk meninggalkan dosa-dosa kami. Kami yakin dan percaya kesesakan, penganiayaan, kemiskinan, kelaparan yang kami alami tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu yang luar biasa. Engkau selalu menunjukkan kasih yang luar biasa kepada kami. Ya Bapa, hari ini kami bersyukur diingatkan dan diteguhkan kembali untuk yakin terhadap kasih-Mu. Mampukan kami ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang terus memberi kami berkat. Kiranya Engkau sendiri yang terus memberi kami kekuatan, kasih, damai sejahtera, dan sukacita senantiasa ada di dalam kehidupan kami.
Kan kami memohon itu senantiasa hanya kepadamu. Kehendak-Mu terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Dan kami mau mengakhiri malam puji dan doa ini dengan berdoa yang seperti Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus terus kita ingat adalah bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dia adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, melalui pujian ini, marilah kita mengingat kalau tak satu pun dapat memisahkan kita dari kasih-Nya itu. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkan